amal-amal ibadah kita selama Ramadan ini atau sebelumnya, kita harus evaluasi. Kita harus lihat ulang. Sudahkah masuk kategori amal kita itu amalan yang utama, amalan yang biasa saja, atau bahkan amalan yang kurang? Perhatikan baik-baik cara kita sholat, cara kita membaca Al-Quran, cara kita bersedekah, dan kegiatan yang lainnya. Sudahkah masuk yang terbaik, pertengahan, atau jangan-jangan kurang? Kenapa? Karena Ramadan itu momentumnya adalah momentum evaluasi. Seberapa tinggi, seberapa jauh, seberapa berkualitas ibadah kita. Kenapa? Alasan yang kedua, karena sesungguhnya diciptakannya langit dan bumi, semua yang ada di atas bumi ini, sebagai perhiasan bagi kita. Tujuannya adalah untuk menguji seberapa bagus amalan kita. Firman Allah, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Semua yang diciptakan oleh Allah ini itu untuk menguji kita, siapa yang paling bagus amalnya. Bahkan bergantinya generasi yang mengisi bumi ini, yang menempati bumi ini, yang mengganti masa-masanya, hidup dan matinya orang tidak lain dilihat oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena itu, kalau kita buka lembaran sejarah baik-baik, kita perhatikan betul bagaimana kehidupan orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah, yang disebut dengan generasi terbaik, generasi emas. Mereka adalah para sahabat. Pertanyaan-pertanyaan mereka ketika bertemu dengan Rasulullah itu tentang afdoliyatul a'mal. Ya Rasulullah, datang mereka pada Rasulullah, ayyul a'mali afdol. Ya Rasulullah, amalan yang seperti apa yang utama ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? As-salatu ala waktiha. Kalau mau amalan utama, lihat salatnya tepat waktu. Dalam kitab-kitab mereka ketika mensyarat tentang ayyul a'mali afdol, as-salatu ala waktiha, ay fi awwali waktiha, awal waktu. Kita sah salat masbuk, kita sah salat sendirian secara fikih, tapi yang dicari, yang dilihat, yang diperhatikan oleh Allah itu adalah yang afdol. Kalau mau afdol, coba sebelum iqamah kita sudah menunggu iqamah. Atau kalau kita mau terbebas dari kemunafikan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, siapa seseorang yang ketika belum azan dia sudah di masjid dan dilakukannya selama 40 kali sholat, 40 kali sholat, bukan 40 hari, 40 kali sholat, faqad bari'a minan nifaq, maka orang itu terbebas dari kemunafikan. Kalau dia mampu menunggu dari sejak azan. Ada datang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdol. Ya Rasulullah, sedekah yang seperti apa yang utama? Sedekah kita ngasih 1.000 rupiah, sah tidak? Sah. Kita ngasih uang yang paling jelek dari kantong kita, sah tidak sedekahnya? Sah saja. Tapi yang ditanya oleh sahabat adalah ayyus sadaqati afdal. Sedekah yang seperti apa yang utama? Apa jawaban Rasul? Anta saddaqa, engkau bersedekah, wa anta sahihun syahihun. Engkau ketika bersedekah dalam dua keadaan. Satu, kamu sedang sehat. Dua, kamu sedang pelit, sedang eman terhadap uangmu, sedang eman terhadap bendamu, sedang eman terhadap hartamu. Itu adalah sedekah yang utama. Wala tumhil, jangan menunda-nunda, kata Rasul. Karena ada sebagian orang mau sedekah, nantilah kalau musim panen. Yang petani, yang pedagang, nantilah kalau ada untung. Yang guru, nantilah kalau gajian. Macam-macam. Yang seperti apa? Kita
kita sedang melarat, sedang sulit, sedang eman-emannya, dan sedang sehat, kita kasih. Coba, di antara penghuni surga yang luasnya langit dan bumi, bagaimana sedekah mereka? Alladzina yunfikuna amwalahum fis-sarra'i wad-dharra. Bukan ketika dalam gaji sedang banyak, harta bukan seperti itu. Itu sah. Tapi kalau mau tahu yang seperti apa yang afdal, kita sedang eman, kita sedang pepet, tetap sedekah. Itu yang afdal. Maka bagian dari evaluasi kita di dalam Ramadan ini adalah cara melihat kita. Kita baca Al-Quran itu kapan? Kapan kita baca Al-Quran? Seberapa banyak? Sahkah kita membaca Al-Quran tanpa berwudu? Sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau kita membacanya, kita ambil pakaian yang terbaik, kita memakai wangi-wangian, kita duduk di tempat yang baik, kemudian kita dalam keadaan suci, itu jauh lebih afdal. Bukan persoalan fikih, tapi itu persoalan adab. Sahkah kita, misalnya kita berzikir sambil tidur-tiduran, sah? Boleh? Boleh. Tapi kalau kita zikir sambil merenung penciptaan apa yang Allah ciptakan di alam ini, itu menjadi zikir yang paling afdal. Maka juga puasa kita, jamaah yang dimuliakan Allah, kita ingin puasa kita adalah puasa yang terbaik. Kita mau puasa kita adalah nanti dia berwujud manusia yang akan menggandeng tangan kita menuju surga. Karena as-siyam yashfa', puasa itu akan memberikan syafaat. Ya Rabb, manatuhu anit ta'ami wasyahwat, saya yang melarangnya untuk makan dan syahwatnya. Fasyafi'ini fi, berikan saya kesempatan untuk memberikan syafaat. Puasa seperti apa yang kemudian memberikan syafaat itu? Yaitu kalau puasa kita benar-benar karena Allah, yang disebutkan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan. Iman kita, apa buktinya keimanan kita? Senang kita berpuasa, tidak dalam keadaan terpaksa. Wahtisaban, berharap dari setiap detik-detik di Ramadan ini tidak ada harapan kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sah saja misalnya orang yang berpuasa habis subuh tidur, nanti zuhur bangun salat zuhur, kemudian tidur lagi, asar tidur lagi. Selama dia tidak meninggalkan kewajiban, puasanya sah saja. Tetapi puasa itu tidak menjadi afdal. Kenapa? Karena bulan puasa itu bukan bulan orang untuk tidur-tiduran, tapi bulan perjuangan. Mereka orang-orang yang sukses di masa-masa dahulu itu adalah di antara perjuangannya dimulai di bulan puasa. Maka saya ingin ingatkan diri saya sendiri, juga jemaah sekalian, mari kita evaluasi diri kita. Kalau waktunya azan, waktunya iqamah, kita berada di mana? Segera ke masjid atau sudah menunggu sebelumnya? Masya Allah. Tapi kalau kemudian rakaat kedua baru masuk, tahiyat akhir baru masuk, sahkah sholatnya? Sah, tetapi tidak afdal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.